Nah, sekarang perkenalkan, nama saya Lilis Widiawati. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal, yaitu soal yang ketiga. Misalnya, realisasi aktiva lain-lain hanya berjumlah 105.000, sehingga mengalami kerugian sebesar 95.000. Pembebanan rugi realisasi aktiva kepada masing-masing anggota mengakibatkan Nona Indah mempunyai defisit terhadap hak-haknya di dalam persekutuan. Saldo modal dan piutangnya kepada persekutuan tidak cukup untuk menutup beban kerugian yang menjadi tanggungannya. Defisit Nona Indah pada akhirnya berakibat tidak cukupnya jumlah uang tunai yang tersedia untuk dibayarkan kepada anggota-anggota yang lain setelah terlebih dahulu hutang kepada kreditur dibayar. Apabila pada saat itu juga Nona Indah segera menyetorkan uangnya ke dalam persekutuan sejumlah defisit modalnya, maka pembayaran kembali kepada para anggota yang lain dapat dilakukan sesuai dengan jumlah hak masing-masing. Akan tetapi, jika setoran Nona Indah tidak segera dilakukan, sedangkan para anggota lainnya menuntut untuk segera dibayarkannya hak mereka sesuai dengan jumlah yang tersedia, maka pembayaran kepada para anggota lainnya diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk sementara defisit modal Indah dianggap tidak dapat disetor dan diperlakukan sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh anggota-anggota lainnya. Yang kedua, hak masing-masing anggota setelah dikurangi bagian atas kerugian defisit modal Indah yang menjadi tanggungannya merupakan jumlah hak mereka yang mendapat prioritas untuk dibayar terlebih dahulu. Yang ketiga, setoran kemudian oleh Nona Indah dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan saldo hak mereka yang belum terbayarkan. Nah, perhitungan demikian itu dibuat di luar pembukuan dalam rangka mendistribusikan uang yang tersedia kepada para anggota pemilik dalam jumlah kurang dari keseluruhan jumlah hak masing-masing di dalam persekutuan. Biasanya, perhitungan di luar pembukuan itu dibuat dalam bentuk daftar lampiran terhadap laporan likuidasinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka laporan likuidasi dalam persekutuan Reni, Lilis, dan Indah adalah sebagai berikut. Likuidasi kolom-kolomnya yaitu ada kas, aktiva lain-lain, hutang dagang, hutang kepada Lilis, hutang kepada Indah, serta modal Reni, modal Lilis, dan modal Indah. Saldo sebelum likuidasi pada kas itu sebesar 15.000 dan aktiva lain-lain sebesar 200.000, hutang dagang sebesar 90.000, hutang kepada Lilis 8.000, hutang kepada Indah sebesar 6.000, modal Reni sebesar 60.000, modal Lilis 30.000, serta modal Indah sebesar 21.000. Yang selanjutnya ada penjualan aktiva dan distribusi kerugian. Nah, pada kolom kas itu sebesar 105.000, aktiva lain-lain minus 200.000, dan hutang dagang sampai hutang kepada Indah kosong. Modal Reni sebesar min 38.000 itu didapat dari 40% dikali dengan 95.000. Untuk yang modal Lilis sama modal Indah sama, yaitu persen dikali dengan kerugian tadi. Untuk yang B, pembayaran kepada kreditur itu sebesar min 90.000 untuk membayar hutang dagang. Terus kemudian yang C yaitu penutupan defisit Indah dengan saldo piutangnya. Nah, di sini kan Indah memiliki defisit sebesar 7.500, sedangkan piutang Indah hanya sebesar 6.000. Jadi, Indah hanya bisa menutup defisitnya sebesar 6.000. Kemudian yang D, pembayaran kepada para anggota. Itu bisa dilihat di daftar 1 yang nanti di slide berikutnya. Nah, kasnya dibayarkan 30.000 dan hutang kepada Lilis min 8.000 serta modal Reni min 21.143 dan Lilis sebesar 857 rupiah.
kemudian bawahnya dijumlah. Nah, untuk hasil dari 857 rupiah itu didapat dari 40% dikali defisitnya Indah 1500 tadi, dan untuk yang lilisnya juga sama. Kemudian yang setoran dari Nona Indah, kasnya sebesar 1500 dan modal Indah sebesar 1500. Untuk yang terakhir yaitu pembayaran kepada para anggota itu sebesar. Nah, selanjutnya ini ada daftar 1 lampiran laporan likuidasi, perhitungan jumlah yang akan dibayarkan kepada para anggota, yaitu ada saldo modal sebelum pembayaran kembali, itu Nona Reni sebesar 22.000, Lilis sebesar 1.500, dan Indah sebesar defisit 1.500. Selanjutnya ada saldo piutang kepada persekutuan, itu yang ada hanya Lilis sebesar 8.000. Terus jumlah hak para anggota, Nona Reni sebesar 22.000, Lilis 9.500, itu dijumlah dari 1.500 ditambah dengan 8.000, dan Nona Indah tetap defisit 1.500. Selanjutnya yaitu kemungkinan kerugian 1.500 yang ditanggung Nona Reni Lilis apabila Nona Indah tidak bisa memenuhi kewajibannya, yaitu Nona Reni membayar sebesar 857.000 dan Lilis menanggung sebesar 643.000 serta Indah 1.500. Tetapi Indah sudah tidak defisit karena sudah ditanggung oleh Reni dan Lilis. Yang selanjutnya hak masing-masing anggota yang dapat dibayar kembali. Yang Nona Reni sebesar 21.143 rupiah dan Lilis 8.857. Kemudian pembayaran kembali atas hutang kepada anggota, itu Lilis dibayarkan sebesar 8.000, dan selanjutnya yaitu pembayaran kembali sebagian penyertaan modal. Untuk Nona Reni tetap 21.143 rupiah dan untuk Nona Lilis menjadi 857 rupiah. Jika nanti belum atau kurang paham, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya yaitu jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat proses likuidasi tersebut. Yang pertama yaitu kas sebesar 105.000 di debit, modal Reni di debit sebesar 38.000, modal Lilis di debit sebesar 28.500, modal Indah di debit juga sebesar 28.500, pada aktiva lain-lain 200.000. Terus yang kedua yaitu hutang dagang pada kas sebesar 90.000. Jurnal yang ketiga yaitu hutang kepada Indah pada modal Indah sebesar 6.000. Nah, untuk yang ini yaitu jurnal yang selanjutnya. Jurnal yang keempat yaitu hutang kepada Lilis sebesar 8.000 di debit, modal Reni di debit juga sebesar 21.143 rupiah, dan modal Lilis sebesar 857 rupiah pada kas sebesar 30.000. Yang jurnal yang kelima yaitu kas pada modal Indah sebesar 1.500, dan yang keenam yaitu modal Reni sebesar 857.000, modal Lilis 643.000 pada kas yaitu 1.500. Yang selanjutnya ini adalah soal yang keempat. Misalnya realisasi aktiva hanya mencapai 80.000 sehingga ada kerugian sebesar 120.000. Nah, pembebanan rugi realisasi aktiva lain-lain mengakibatkan defisitnya saldo modal Nona Lilis dan Nona Indah sedemikian rupa, sehingga jumlah uang yang tersedia untuk para anggota lainnya setelah hutang kepada kreditur dibayar lunas jauh lebih kecil dari hak para anggota yang bersangkutan.
Perhitungan jumlah hak-hak para anggota yang dapat dibayar lebih dulu dengan suatu anggapan defisit modal nona indah tidak dapat disetor dan dibebankan sebagai kerugian kepada anggota yang lain akan berakibat tidak cukupnya saldo modal nona indah untuk menutup kerugian tersebut. Dalam keadaan demikian tidak dapat dimungkinkan untuk memaksa nona Lilis menyetor sejumlah uang kepada perusahaan, karena seharusnya yang bersangkutan masih berhak untuk menerima kembali pembayaran atas haknya di dalam persekutuan. Oleh sebab itu, dalam menentukan alokasi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jumlah uang yang tersedia, adanya defisit saldo modal untuk sementara dianggap sebagai kerugian persekutuan. Alokasi kerugian demikian itu dilakukan sampai dengan hak para anggota tertentu berjumlah sama dengan uang yang tersedia. Nah, dengan demikian pembayaran kembali kepada para anggota untuk tahap pertama hanya sebagian hak penyertaan kepada Nona Reni, sedang pembayaran sebagian sisa haknya Nona Reni akan dilakukan kemudian setelah Nona Indah melakukan setoran kepada persekutuan untuk menutup defisit modalnya. Untuk ikhtisar laporan likuidasi demikian itu, berikut lampiran perhitungan jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada anggota-anggotanya untuk tahap pertama nampak sebagai berikut. Nah, ini adalah ikhtisar laporan likuidasinya. Di sini sama seperti yang soal nomor 3 tadi, namun bedanya di sini modal Lilis habis. Cuma itu, dan untuk cara pengerjaannya sama. Nanti bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, ini ada daftar 1 lampiran laporan likuidasi. Perhitungan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada para anggota. Kolomnya sama, ada Reni, Lilis, dan Indah. Yang pertama yaitu saldo modal sebelum pembayaran kembali. Untuk Reni sebesar 12.000, untuk Lilisnya sudah habis, dan Indah defisit 9.000. Saldo piutang kepada persekutuan. Ini yang ada isinya hanya Lilis sebesar 2.000. Terus saldo hak anggota. Untuk Reni 12.000, Lilis 2.000, dan Indah tetap defisit 9.000. Terus kemungkinan rugi defisitnya Indah dibebankan kepada Reni dan Lilis dengan rasio 4:3. Reni sebesar 5.143 dan Lilis menanggung sebesar 3.857, dan Indah sudah tidak defisit lagi karena sudah dibayarkan oleh Reni dan Lilis. Nah, bawahnya itu jumlah. Kemudian ada kemungkinan rugi defisitnya Lilis dibebankan kepada Reni sebesar Reni min 1.857 dan Lilis 1.857. Kemudian jumlah hak anggota yang dapat dibayarkan kembali sebesar 5.000. Terus kemudian pembayaran kembali atas hutang kepada anggotanya kosong, sudah tidak ada. Dan yang terakhir yaitu pembayaran kembali sebagian modal. Itu ada Reni sebesar 5.000.